Sobat Ngobis. Nah, ini kita punya salah satu handycam dari Panasonic, yaitu HC-V385. Dan ini lagi ada promo di bulan Maret 2023 ini. Harga normalnya, bentar saya cek dulu ya. Harga normal di 4 jutaan lah, 4 juta lebih, hampir 5 juta. Dan sekarang ini ada promo cuman 3.899 aja. Dan ini sudah bisa record Full HD ya. Kemudian dengan bitrate 50 megabit per second. Oke, mungkin banyak yang tanya kenapa harus beli camcorder ya. Camcorder itu mungkin dari kebanyakan kalian yang biasa pakai kamera mirrorless buat bikin video-video sinematik, camcorder ini lebih ke dokumentari ya. Bukan berarti nggak bisa bikin video sinematik, tapi kalau dibandingkan dengan mirrorless, dia ini punya sensor lebih kecil, megapiksel yang lebih kecil, tetapi kelebihannya dia ini bisa record sangat panjang. V385 ini sendiri bisa record sampai 1 jam lebih dikit ya, karena baterainya cuma bisa bertahan selama 1 jam 5 menit kalau nggak salah. Dan dia nggak bakal overheat. Kemudian dia ini bisa zoom yang cukup panjang, biasanya camcorder seperti itu, dan juga ada in-body image stabilization, nggak seperti kamera mirrorless atau DSLR. Kalau kalian mau bikin video harus pakai gimbal, dan nggak semua kamera mirrorless itu yang ada in-body stabilization ya. Setahu saya yang punya in-body stabilization itu cuman dari Lumix ya, untuk yang di bawah 15 juta. Oke, sekarang kita bahas ini dalam boxnya apa aja. Sekedar info ya, ini video ini saya rekam menggunakan Panasonic V385. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasil kamera seperti apa, dan saya pakai settingan paling gede ya, 1080p 50 fps di 50 megabit per second ya bitrate-nya. Itu kalau di camcorder rata-rata di bawah 10 juta itu di 50 megabit per second ya. Sama dengan V800 pun yang harganya 9 juta itu juga sama bitrate-nya, cuman mungkin beda fitur. Dalam box ini kita dapat banyak sih, kebanyakan kabel-kabel. Dan ini kita dapat charger, 2 buah charger ya, dan ini chargernya tipenya beda. Ada yang untuk colokan Indonesia, ada yang model ini ya, ini model, nah ini model seperti ini. Yang satunya chargernya seperti ini. Kemudian dia juga ada ini kabel mikro, dan ada HDMI, kita dapat HDMI, dan ada kabel lagi untuk ngecharge. Dia ini DC-in ya setahu saya, dan juga manual book dan kartu garansi. Untuk kompetitornya ini di V385 ini ada dari Sony ya, Sony CX405. Dia ini cukup laris, dan CX405 sendiri harganya lebih murah daripada V385 ini. Dia 3 juta sekian, 3 juta, nggak sampai 3,5 juta, dengan spek yang hampir sama. Sebenarnya speknya itu sama, cuman V385 ini punya zoom cukup jauh ya. Kalau optikalnya sih 50-an, tapi dia ada yang digital intelligent zoom ya, saya kurang paham, tapi dia bisa 90 kali zoom. Itu kalau mau digital zoomnya dia ini bisa sampai 3000 kali ya. Cuman karena saya coba optical zoomnya saja, dan untuk sampai zoom 3000 kayaknya kita butuh tempat yang cukup luas, jadi saya nggak sempat ngetes. Untuk spek kameranya sendiri, dia ini menggunakan sensor BMS ya, jadi kebanyakan camcorder menggunakan sensor kecil. Kenapa kok sensornya kecil? Ya itu dia, supaya tidak overheat saat merekam. Kemudian bisa memasukkan in-body stabilization di dalam kameranya untuk ukuran sekecil ini. Dia ini menggunakan lensa yang cukup wide, 28 mm, kemudian f-nya itu f2,6 ya. Dia ini nggak punya input untuk audio, dia nggak punya input audio, dia pakai mic internal. Ini saya pakai mic internal, kalian bisa nilai sendiri gimana. Dan
Kalau kita bandingkan dengan CX405 ya, dia ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama itu dia udah touchscreen, walaupun touchscreennya menurut saya agak sedikit kurang responsif dibandingkan dengan smartphone, tapi bukan berarti ini jelek ya, karena ada lapisan kaca di layarnya supaya nggak gampang rusak. Kemudian dia ini ada penutup lensanya tidak otomatis, jadi ada cetekannya. Kalau kita mau buka lensa dan tutup lensa itu secara manual. Baterainya juga ada di sisi luar, dan dia ini sudah ada HDMI. SD card-nya menggunakan SD card bukan micro. Kalau CX405 yang dari Sony itu menggunakan micro SD ya, sama dengan HP. Kemudian kalau ini tuh ada tombol on off-nya. Jadi kalau di CX405 ini saya punya masalah karena setiap kali kita buka layarnya itu selalu otomatis nyala ya. Dan ini kalau mau masuk keluarkan SD card nggak sengaja pasti harus nyalakan handycam-nya, tekan kodenya. Gimana dengan build quality-nya? Dia ini lebih banyak plastik, tapi nggak seperti CX405 yang lebih banyak plastiknya. Dia ini dibungkus dengan kulit jeruk ya, yang cukup banyak. Jadi kelihatan memang lebih mahal daripada si Sony. Untuk yang lain-lain sih hampir sama, cuman dari penglihatan mata saya sih hasil dari Panasonic lebih tajam ya daripada si CX405. Kenapa ya saya kurang tahu, tapi kalau lihat dari speknya sih sebetulnya harusnya dia bisa menghasilkan gambar ya sama bagusnya ya. Cuman setelah saya coba, gambarnya tuh kayaknya lebih bagus pakai Panasonic yang V385 ini. Stabilizernya ini dia juga ada horizon leveling, jadi ada tombol otomatis di mana dia tuh bisa meluruskan horizon dari videonya. Ini nggak ada di CX405. Untuk hasil videonya saya sudah coba, kalian bisa nilai sendiri gimana hasil videonya berikut ini. Untuk konektivitasnya, kamera ini bisa pakai kabel untuk pindah data, dan juga dia ini sudah ada wifi-nya ya, jadi kalian bisa transfer gambarnya melalui wifi dan aplikasi Panasonic, dimana di CX405 itu belum ada. Cuman karena saya lebih suka pakai kabel ya, karena lebih cepat, saya belum mencoba. Tapi yang jelas dia ini sudah ada wifi untuk transfer data. Dan dia ini bisa multi kamera ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini gambarnya ada 3 HP ya. Mungkin saya akan coba di video yang lain ya. Oke, terima kasih sudah nonton video singkat ini. Jangan lupa kalau kalian mau beli kamera ini bisa ke Malngobis yang di Malang, bisa ke toko langsung di Jalan Kalpataru 113A Malang. Atau kalau kalian mau beli online, nanti saya akan kasihkan link di deskripsi. Biasanya kita pakai Tokopedia atau Shopee. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.